Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Debi Sukmayu Azharazen dengan NIM 12311511031 akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yaitu filsafat yang disampaikan oleh beberapa filsuf. Yang pertama itu ada Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maupun maujud bagaimana hakikat yang sebenarnya. Menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidik. Selanjutnya itu ada filsafat sebagai proses dan hasil. Salah satu hasil dari kegiatan berpikir manusia ialah apa yang dinamakan filsafat. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia-rahasia alam semesta. Dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai proses dan produk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya. Untuk kemudian bagi manusia, pemikiran teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Kemudian itu ada sistem filsafat. Filsafat memiliki 4 cabang keilmuan, yaitu yang paling utama yaitu metafisika. Cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Kemudian itu ada epistemologi. Cabang filsafat mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga itu ada aksiologi, cabang persiapan yang menelusuri hakikat nilai. Dan yang terakhir itu ada logika, cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Kemudian kita masuk kepada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, filsafat atau pandangan dunia, Pancasila merupakan suatu kesatuan. Pancasila sendiri terdiri atas 5 bagian atau 5 sila, yang masing-masing sila mempunyai asas dan fungsi masing-masing, tetapi merupakan rangkaian suatu tujuan tertentu, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Pada hakikatnya, isi sila-sila Pancasila mencerminkan asas peradaban. Namun demikian, sila-sila tersebut bersama-sama merupakan satu kesatuan utuh dan bulat. Setiap sila merupakan satu unsur atau bagian dari kesatuan Pancasila, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan mutlak yang bersifat majemuk atau majemuk tunggal. Konsekuensinya, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, terpisah dari sila lainnya. Kemudian itu ada kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Pertama itu ada filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan itu adalah landasan ontologis Pancasila. Untuk memahami kesesuaian antara landasan sila-sila Pancasila dengan hakikat sifat serta keadaan negara, maka menurut Noto Nagoro terdapat 3 teori asas hubungan di antara dua hal yang diperbandingkan, yaitu asas hubungan yang merupakan sifat atau kualitas, asas hubungan yang berupa bentuk, luas dan berat atau kuantitas atau kuantitas. Kemudian ada asas hubungan yang berupa sebab dan akibat atau kausalitas. Yang ketiga itu ada landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme, dan logos. Episteme
bisa diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diartikan pikiran atau teori. Jadi, epistemologi itu adalah cabang filsafat yang menyelidiki sejarah kritis hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan kesahihan pengetahuan. Kemudian ada landasan aksiologis Pancasila. Landasan aksiologis Pancasila merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditekan nilai dasar itu harus menjadi menghayati nilai instrumental yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah titik. Selanjutnya ada hakikat sila-sila Pancasila. Yang pertama itu hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat pribadi sebagai hakikat memiliki sifat khusus, artinya terikat pada barang sesuatu. Kemudian itu ada hakikat konkret yang bersifat nyata, sebagaimana dalam kenyataannya hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila itu sendiri sebagai dasar filsafat negara. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.